Shalom saudara, kita kembali membahas mengenai tulip. Poin pertama tentang kerusakan total. Hanya kali ini kita bahas dari perspektif ajaran Arminianisme sebagai antitesis dari poin kerusakan total tersebut. Pemahaman Arminianisme mengenai kerusakan total, khususnya antitesisnya, itu memang diawali dari ketika Jacobus Arminius mulai meneliti surat Roma, saudara, khususnya pasal 7 dan pasal 9, ya, di mana dia mulai meninggalkan ajaran Calvinisme atau Reform pada saat dia melihat di dalam Roma pasal 7 dan pasal 9. Kita semua tahu Roma pasal 7 adalah satu pasal yang menjelaskan atau menerangkan bagaimana pergumulan Rasul Paulus dengan dosa yang ada di dalam dirinya. Paulus menjelaskan bahwa dia adalah di dalam dirinya ada dosa yang menawan dia, tawanan hukum dosa, gitu saudara ya. Jadi apa yang dia inginkan dia tidak bisa melakukan, justru apa yang dia benci yang dia lakukan justru itu yang dilakukan. Artinya memang ada perjuangan di dalam diri Paulus, perjuangan untuk melawan dosa. Dosa tersebut menawan Rasul Paulus sehingga Paulus tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, saudara. Sehingga pada klimaksnya adalah ketika dia berkata, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi di sini dijelaskan bahwa di dalam diri Paulus itu ada pergumulan kehendak kemauan dia dengan dosa yang menawan dia, saudara. Jadi secara personal, secara individual, kita melihat dari fenomena Paulus ini bahwa secara personal eksistensi Paulus itu dosa itu betul-betul menawan dia, memperbudak dia, saudara. Ya, sehingga dia betul-betul tidak bebas dalam arti keinginannya itu memang dikendalikan oleh dosa, saudara. Maka Paulus banyak menegaskan bahwa dia bersifat terjual di dalam kedagingannya segala macam, saudara, menjelaskan bahwa dia memiliki kemauan dan itu terbukti dari pergumulannya, saudara. Dia masih memiliki kemauan untuk melakukan kehendak Allah, tetapi memang tidak bisa karena memang ditawan oleh dosa, saudara. Di dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum dosa yang menawan dia, saudara. Dan ini membuktikan bahwa secara personal, secara individual, setiap orang memiliki eksistensi seperti ini. Karena memang Alkitab mencatat semua orang sudah berdosa. Jadi memang dosa ketika masuk melalui Adam, maka seluruh manusia menerima dosa asal. Seperti yang dalam YouTube sebelumnya, bahwa manusia semuanya itu diperbudak oleh dosa, saudara. Tidak ada yang terkecuali, saudara. Siapapun, ya, mau teologi apapun, harusnya menerima realita ini bahwa semua manusia itu diperbudak oleh dosa, saudara. Dan di dalam Roma pasal 7 ini yang bisa melepaskan dosa adalah Yesus Kristus, saudara. Sehingga ketika orang dilepaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus, maka dia mempunyai kemerdekaan yang sejati, saudara. Di dalam kehendak bebasnya. Ini menurut Rasul Paulus. Mungkin istilah kehendak bebas atau free will itu memang tidak ada di Alkitab, saudara. Ya, tetapi ajaran kemampuan manusia untuk memilih kehendak Allah atau bukan itu selalu ada di dalam Alkitab, saudara. Ya. Lalu Jacobus menafsirkan juga di dalam Roma pasal 9 tentang pilihan Allah terhadap bangsa Israel, ya, terhadap Ishak dan Esau, saudara. Beliau menyimpulkan atau mengambil pemahaman bahwa pilihan Allah itu memang ada, saudara. Tetapi pilihan tersebut tidak bersifat individual, melainkan korporat, saudara. Artinya memang pilihan yang Allah yang Rasul Paulus jelaskan di dalam Roma pasal 9 ini itu bukan perorangan tetapi korporat, ya saudara. Jadi makanya kan dibilang Ishak dan semua keturunannya juga
Esau dan semua keturunannya adalah orang-orang yang memang sejak dalam kelahiran ditolak, ya. Artinya memang dasar pemilihan Allah secara korporat itu didasari kedaulatannya sendiri. Inilah yang dipegang dua hal ini, saudara, di dalam pemahaman Arminianisme. Ya, ketika membicarakan keselamatan, maka tidak lepas dari dua hal ini, saudara. Ya, bahwa Arminianisme itu tidak menempatkan manusia dalam keadaan rusak mutlak, sehingga kehendak bebasnya sedemikian rupa betul-betul tidak bisa bebas, saudara. Tidak punya kemampuan manusia tersebut, betul-betul tidak mampu merespon atau mempunyai kemampuan untuk memilih sesuatu, saudara. Ya, jadi memang dasarnya adalah dosa tidak merusak manusia secara mutlak, ya. Tetapi dosa kenyataannya adalah memang memperbudak manusia sehingga manusia tidak bisa melakukan kehendak Allah, saudara. Ini diakui oleh Arminianisme bahwa dasar ini pula lah yang menjadi dasar keselamatan dari Arminianisme, bahwa manusia serusak apapun dia oleh dosa, dia masih punya peluang untuk menggunakan kehendaknya, kemampuannya, percaya menerima Kristus atau menolak, saudara. Lalu yang kedua, pilihan Allah, ya. Arminianisme itu percaya kepada pilihan Allah, saudara. Kalau kita baca di Efesus pasal 1 yang memang digunakan oleh Calvinisme juga. Kalau kita lihat Efesus pasal 1 di ayat 3 mulai, terpujilah dan Bapa kita Yesus Kristus, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Lalu ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita Jadi memang di sini dijelaskan di Efesus pasal 1 ayat 3 atau ayat 4 sampai seterusnya, itu Arminianisme percaya pilihan Allah yang betul-betul dilakukan bukan secara personal, secara individual, tetapi secara korporat, saudara. Yaitu di dalam Kristus, saudara. Seperti tadi di dalam Ishak. Ya, di sini dikatakan bahwa pilihan Allah itu didasarkan di dalam Kristus. Memang ada pemilihan atau penetapan Allah mengenai keselamatan ini kepada orang-orang tertentu, tetapi yaitu orang-orang yang berada di dalam Kristus, saudara. Jadi Kristus itu adalah satu akomodasi yang Allah sediakan untuk setiap orang boleh menjadi orang pilihan, saudara, di dalam Kristus, saudara. Maka itu secara korporat, sehingga semua yang ada di dalam Kristus itu jelas menjadi orang pilihan. Dan dasar pilihan Allah itu jelas adalah, menurut Arminianisme, adalah prapengetahuan Allah. Artinya sebelum manusia menerima atau menolak Kristus, Allah sudah tahu siapa-siapa, saudara. Ya, karena memang realitanya ada orang yang menerima Kristus, ada orang yang menolak, saudara. Jadi dasar keselamatan atau dasar pilihan Allah atas orang-orang yang menerima Kristus itu dasarnya adalah bukan karena Allah memilih secara sewenang-wenang tanpa dasar, tetapi Allah sudah meletakkan pilihannya di dalam Kristus secara korporat. Dan doktrin keselamatan Arminianisme itu selalu bersifat kristosentris, saudara. Jadi berbedanya di sini, saudara. Jadi bukan sekedar didasarkan pada kewenangan Allah atau kedaulatan Allah untuk memilih dan menolak atau menyelamatkan orang tertentu lalu membinasakan orang-orang tertentu, saudara. Tetapi kristosentris. Jadi doktrin pilihan Allah itu diletakkan di dalam Kristus, bukan diletakkan di luar Kristus. Jadi makanya di sini dikatakan di ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan.
kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Kita bisa melihat bahwa sebelum dosa ada, karena dunia dijadikan sebelum ada dosa. Sebelum manusia ada, Allah sudah menetapkan di dalam Putra Tunggalnya, semua orang di dalam Putra Tunggalnya itu adalah orang yang dipilih, saudara. Jadi yang dipilih sebelum dunia dijadikan itu bukan personal, tetapi Putra Tunggalnya, saudara. Ya, jadi ini yang disebut pilihan korporat yang bersifat kristosentris, saudara. Ya, jadi Arminianisme meletakkan keselamatan itu atau pilihan itu secara korporat dan kristosentris. Ini yang dipegang sama Arminianisme, dan kalau kita mau jujur bahwa mengenai keselamatan itu jelas Allah berkali-kali menawarkan di dalam banyak teks-teks di Alkitab. Ya, kalau kita melihat misalnya yang ini memang selalu disinggung oleh ketika orang membahas Arminianisme yang melawan Arminianisme. Misalnya Yosua pasal 24. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ya. Atau 2, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tawaran kepada manusia berdosa. Begitu banyak ayat-ayatnya, saudara, ya. Artinya gini, saudara. Kalau kita melihat lagi ayat-ayat yang lain juga cukup banyak, saudara. Misalnya di dalam Yohanes pasal 7-17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Lalu ayat 4, barang siapa, nomor 4, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, juga Kristus dalam kisah Rasul, di dalam kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ya, Petrus mengatakan demikian. Karena itu sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Lalu di ayat Wahyu pasal 22:17, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi memang di sini ada cukup banyak ayat-ayat yang bahkan mungkin lebih banyak dari ayat-ayat yang begitu literal mengajarkan tentang predestinasi, ya, pilihan terhadap personal. Itu teks-teks yang menjelaskan bahwa manusia itu bisa menggunakan kehendaknya memilih Allah atau menolak Allah, saudara. Oleh sebab itu Allah selalu memberikan tawaran-tawaran, datang, bertobat, percaya, marilah kepadaku, saudara. Ini memang kalau saya mau jujur, teks-teks ini jauh lebih banyak daripada teks-teks yang menjelaskan tentang posisi pilihan terbatas dari Calvinisme, saudara. Jauh lebih banyak, ya. Saya cuma mau jelaskan bahwa apa yang dipahami oleh Arminianisme ini teksnya sangat banyak, saudara. Jadi memang dasarnya juga teks, saudara. Kita bisa perdebatkan setiap teks-teks tersebut. Lalu kita akan mengkoreksi dengan teologi kita sendiri, saudara. Tetapi kalau kita mau jujur, teks-teks tersebut memang secara apa adanya, secara eksegesis memang satu teks yang menceritakan bahwa yang menegaskan bahwa manusia itu diberikan kesempatan untuk datang kepada Kristus atau menolak Kristus, saudara. Ya, sebab itu di dalam Injil Yohanes juga jelas sekali yang seperti saya ungkapkan di YouTube sebelumnya. Kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, saudara. Barang siapa tidak percaya, ia tetap atau telah berada di bawah hukuman. Yohanes 3:11 juga begitu katakan, saudara. Ya, karena begitu besar sekali akan dunia ini sehingga ia telah mengurangi Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi memang banyak sekali teks-teks yang menjelaskan posisi Arminianisme, saudara. Ya,
yang menegaskan posisi Arminianisme bahwa manusia yang berdosa itu, ya, semua manusia berdosa. Semua manusia diperbudak oleh dosa, saudara. Di dalam keadaan ditawan oleh hukum dosa, seperti yang Rasul Paulus alami di Roma pasal 7. Tetapi bersyukur, ada Injil. Injil menjelaskan bahwa Allah memilih secara korporat, yaitu di dalam Kristus. Setiap orang yang mau datang kepada Kristus, dia menjadi orang pilihan. Di dalam Efesus pasal 1 tadi ayat 4, saudara. Jadi memang kata kuncinya adalah Kristus, saudara. Ya. Jadi di dalam Arminian itu, keselamatan di luar Kristus itu bukan keselamatan yang berbasis kristosentris, saudara. Ya. Saya jelaskan yang dalam YouTube sebelumnya, bahwa memang Calvinisme itu juga basisnya adalah biblikal, saudara. Banyak teks-teks yang mengajarkan itu. Tetapi saya harus katakan secara jujur bahwa teks-teks yang menjelaskan posisi Arminianisme, di mana manusia diberikan kesempatan untuk memilih, itu ada, realitanya ada di dalam Alkitab, saudara. Jadi memang teks-teks ini keduanya berdampingan ada di dalam Alkitab, saudara. Dan setiap orang pada posisi tertentu dari kedua hal itu, orang yang posisi menerima pilihan terbatas, saudara, bahwa orang dipilih sejak sebelum dijanjikan, orang-orang tertentu dipilih selamatkan, ada orang tertentu juga yang sudah ditolak oleh Allah sebelum mereka lahir, saudara. Ada yang percaya seperti itu. Tapi memang teks-teks itu juga ada, saudara. Yang seperti Yohanes pasal 6 ayat 64, ayat 44 dan 65, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jika tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jika Bapa tidak mengaruniakannya, saudara. Jadi memang ada kehendak Allah sendiri, saudara. Kehendak Bapa, kerelaan Bapa untuk menarik seseorang datang kepada Kristus. Tetapi kata kuncinya adalah di sini, saudara. Ya. Nanti kita lihat bahwa memang teks ini juga ada, saudara. Nanti hubungannya bagaimana kita memahami kedua teks ini? Kalau kita memahami secara kontradiksi, maka kita akan memilih salah satu, lalu menolak salah satu. Padahal keduanya adalah kebenaran yang paradoks, saudara. Kebenaran yang saling menjelaskan, saudara. Arminianisme jelas membangun doktrin keselamatannya di atas dasar teks yang memang Alkitab begitu banyak menjelaskan hal tersebut, saudara. Bahwa memang manusia dalam keadaan ditawan oleh hukum dosa, dia masih punya pergumulan, saudara. Seperti yang saya kutip kemarin, omongan atau kutipan dari Martin Luther mengenai manusia yang sejak dalam kandungan bahkan pun sudah dikandung oleh dosa, diperanakan di dalam dosa, saudara. Artinya mereka manusia berdosa itu sebelum lahir dan berbuat dosa pun sudah dikandung, diperanakan di dalam dosa, saudara. Ini bukan dosa dalam arti perbuatan, saudara. Ini dosa dalam arti dosa asal, saudara. Artinya manusia itu betul-betul mati di hadapan Allah. Konteksnya adalah di hadapan Allah. Ya, jadi manusia bicara soal keselamatan memang mati total. Manusia untuk bisa menyelamatkan diri sendiri mati total. Sebab itu membutuhkan penebusan Kristus, saudara. Sebelum manusia berbuat dosa, dia sudah menerima kematian sejak dalam kandungan. Artinya memang sudah berdosa di dalam kandungan. Ya, berdosa bukan arti yang saya bilang tadi, bukan berdosa dalam arti perbuatan, tapi berdosa dalam konteks di hadapan Allah, di mana manusia telah ditawan oleh hukum dosa sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di hadapan Allah, saudara. Jadi konteks rusak total harusnya dipahami di hadapan Allah, saudara. Harusnya kerusakan total ini dipahami bukan dalam arti moral, saudara, tetapi dalam arti keselamatan tidak ada jalan lain kecuali datang kepada Kristus.
datang kepada Kristus, saudara. Ya, harus dipahami seperti itu. Karena memang kalau manusia berdosa, semuanya manusia berdosa, Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, lalu yang ditebus sebagian, saudara. Menurut Arminianisme. Sebagian lagi tentunya enggak, saudara. Jadi memang penebusan Kristus menjadi terbatas akhirnya, saudara. Ya, hanya untuk orang-orang pilihan. Padahal di revisi tadi jelas sekali pilihan tersebut adalah di dalam Kristus. Tidak ada pilihan kalau kita cari satu teks pun di Alkitab yang sifatnya personal, individual, saudara. Ya, itu terminologi Ishak dan Esau itu sebenarnya terminologi korporat, saudara. Ya, memang Allah memilih Ishak, menolak Esau, saudara. Tetapi pilihan ini yang diputuskan atau ditetapkan oleh Allah itu bicara soal korporat, keturunan-keturunannya, saudara. Jadi bukan hanya Ishak saja yang dipilih atau Esau saja yang ditolak, tidak. Tetapi ini adalah bersifat korporat, saudara. Siapapun yang ada di dalam Ishak, dia adalah orang pilihan. Siapapun yang ada di dalam Esau, dia adalah orang-orang yang ditolak, saudara. Tentunya ini bukan personalnya Ishak dan Esau, saudara. Ini adalah kebijakan Allah di dalam meletakkan karya keselamatannya, saudara. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita memahami Ishak dan Yakub ini seperti juga pemahaman Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 tadi. Di dalam Kristus jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam Ishak, sebelum keturunan Ishak lahir, itu sudah dipilih oleh Allah. Di dalam Esau, sebelum keturunan Esau lahir, sudah ditolak oleh Allah. Ya. Sehingga memang keturunan Esau yang menjadi bangsa Edom, ya, itu adalah bangsa yang ditolak oleh Allah, saudara. Ini implikasinya, saudara, ya, secara historis. Ini jangan dimaknai secara rohani, ya, sehingga seolah-olah Allah itu menetapkan manusia untuk binasa, saudara. Ini jelas ditolak oleh Arminianisme, saudara. Karena memang Arminianisme ini membangun doktrin keselamatannya di atas dasar teks-teks yang memang begitu banyak di Alkitab, saudara. Ya, saya jadi ingat perkataan Calbat, saudara. Bahkan Calbat lebih tajam lagi memposisikan pilihan ini, saudara. Ya, beliau menyebut bahwa semua orang berdosa itu ditolak oleh Allah, dan semua orang juga itu dipilih oleh Allah di dalam Kristus, saudara. Ya, jadi Calbat menyebutkan bahwa epicentrum pemilihan Allah itu di dalam Kristus, saudara. Di dalam Kristus semua orang ditolak dan dipilih Allah, saudara. Jadi yang datang kepada Kristus, dia mengkonfirmasi pilihan Allah di dalam dirinya. Dan yang menolak Kristus, dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah orang-orang yang dimurkai, saudara. Jadi memang Kristus itu adalah epicentrum pilihan Allah, saudara. Ya. Pastinya ini bisa diartikan, oh berarti keselamatan itu tergantung pilihan manusia. Nah, ini yang sudah dijawab oleh Jacobus Arminius, saya sudah singgung di dalam YouTube yang kemarin, bahwa manusia di dalam dosa itu memang ditawan, di dalam dosa itu sudah tertawan, saudara, sehingga tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk memilih Kristus. Sebab itu ada yang disebut dengan anugerah pendahuluan atau anugerah umum, saudara, di mana ketika Yesus mati untuk semua manusia, maka kemauannya atau human ability-nya dimampukan untuk bisa menolak atau percaya kepada Kristus, saudara. Ya, jadi memang dimerdekakan dari belenggu dosa dulu, ya, supaya
dia bisa merespon, menjawab Kristus di hadapannya, saudara. Oleh sebab itu saya juga percaya omongan Pak Tong yang saya kutip waktu itu, bahwa Injil itu, berita tentang Kristus itu mempunyai kuasa membelah, saudara. Membuat orang harus menolak atau menerima, percaya atau tidak, saudara. Karena memang Kristus itu, Injil itu adalah berita Kristus, saudara. Ketika Kristus diberitakan, ketika setiap orang berhadapan dengan Kristus, dengan Injil, maka kehendak bebasnya dimerdekakan, saudara. Supaya mengkonfirmasi. Ketika dia percaya dan menerima, dia menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara. Itu teksnya cukup banyak, saudara. Ya. Lalu ketika dia menolak, dia tetap berada di penghukuman. Inilah pemahaman yang dibangun oleh Arminianisme. Teksnya jauh lebih banyak dari teks-teks yang menjelaskan posisi Calvinisme tentang pilihan manusia terbatas, ya, tertentu gitu ya. Lalu sisanya itu ditolak oleh Allah. Ya, secara garis besar memang poinnya seperti itu, saudara. Bahwa teks-teks di dalam Arminianisme itu cukup banyak dan cukup kuat menjelaskan posisi bahwa manusia itu punya kemampuan menolak atau menerima Kristus karena harga penebusan Kristus terhadap semua manusia sudah dibayar, saudara. Maka ini nanti berelasi dengan doktrin penebusan Kristus terhadap semua orang, saudara. Bukan terhadap orang tertentu, ya. Unlimited atonement atau limited atonement. Itu nanti kita singgung juga pada poin ketiga nanti, saudara, ya. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Arminianisme ini bukan Injil palsu atau memberitakan Injil yang berbeda dari yang Paulus beritakan, tidak, saudara. Apa yang mereka ajarkan di dalam keselamatan itu sangat alkitabiah, saudara. Ya. Kalau tanya orang Calvin pasti dibilang itu tidak alkitabiah, saudara. Kalau tanya Arminianisme, ajaran Calvinisme juga sama, saudara. Tidak alkitabiah karena menempatkan Allah sangat sewenang-wenang, saudara. Menjadi monster yang mengerikan karena sudah menetapkan seseorang untuk binasa padahal belum lahir atau belum berbuat dosa, saudara. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu binasa karena dosa di dalam dirinya. Satu. Kedua, karena dia tidak percaya kepada Kristus. Tidak ada di dalam Kristus. Itu Yohanes 3:18. Ya, jadi Kristus itu adalah epicentrum, ya. Epicentrum karya keselamatan Allah yang besar, saudara. Kalau saya mau jujur bahwa kematian Kristus di kayu salib itu adalah titik balik atau titik pusat di mana Allah mengkonfirmasi orang-orang pilihannya dan sekaligus mengkonfirmasi murkanya terhadap orang-orang yang menolak, saudara. Dan itu cukup banyak, saudara. Ya, lebih banyak dari teks-teks yang digunakan oleh Calvinisme. Saudara bisa lihat aja, saudara. Ya, begitu banyak ayat-ayat teks-teks yang menjelaskan posisi Arminianisme untuk datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Itu kan bicara soal Allah meminta respon, saudara. Allah meminta manusia datang kepada Dia, saudara. Ya, banyak di Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru demikian, saudara. Ya, sebab itu Arminianisme itu selalu keselamatan bukan dimulai dari manusia dilahirkan kembali dulu, ya saudara, baru percaya, baru beriman. Tidak, Arminianisme itu meletakkan bahwa orang bisa diselamatkan itu tentunya dia ditebus dulu oleh Kristus, mendengar Injil, percaya,
dilahirkan kembali, baru diselamatkan, saudara. Jadi kelahiran kembali itu prosesnya adalah setelah seseorang percaya dan menerima Yesus. Ya, kalau kita lihat juga di Yohanes pasal 1 ayat 12 kan juga demikian, saudara. Ya, kita lihat, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, saudara. Ya, itu cukup banyak teks-teks semacam ini, saudara, yang paralel dengan ini, bahwa orang yang percaya dan berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan, saudara. Artinya memang selalu Allah meminta respon manusia dulu untuk datang kepada Kristus. Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah tentunya itu adalah proses lahir kembali, saudara. Ya, jadi lahir kembali ini ya tentunya bersifat personal, saudara. Bersifat personal, karena tidak ada lahir kembali itu bersifat corporate. Ya, jadi orang-orang pilihan yang tertentu yang dilahirkan kembali dulu semuanya, dihidupkan dulu semuanya. Tidak, semua teks Alkitab menjelaskan lahir kembali itu sifatnya personal. Barang siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi barang siapa, saudara? Jadi seseorang yang dalam Kristus, seseorang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak Allah. Baru dia mengalami proses kelahiran kembali, pembaharuan, saudara. Baru punya iman, saudara. Bukan baru punya iman, baru dilahirkan kembali, saudara. Ya, artinya memang kalau kita baca juga begitu di dalam Yohanes pasal 3 tentang kelahiran kembali, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ya, jadi memang proses kelahiran kembali itu proses yang dialami seseorang, saudara. Dan itu adalah proses ketika seseorang itu jelas sudah percaya kepada Kristus. Saudara sekalian, dari kurang lebih poin-poin Arminianisme seperti itu, saudara. Ya, jadi tentunya saya tidak menjelaskan semua posisinya secara detail, tetapi berkaitan dengan keselamatan yang tadi saya sebutkan, bahwa setidaknya ada 3, bahwa kemampuan manusia tidak dirusak oleh dosa sedemikian rupa sehingga manusia masih bisa berespon, saudara. Ya, lalu yang kedua, Allah memilih manusia untuk selamat itu berdasarkan kemahatauannya. Ya, ada orang-orang yang memang Allah tahu dia akan percaya kepada Kristus, dan Allah tahu dia akan menolak. Lalu Allah meletakkan pilihannya tersebut secara korporat di dalam Kristus, dan juga bersifat kristosentris, saudara. Ya, jadi memang kalau kita baca mekanismenya seperti itu. Ya, cukup banyak teks-teksnya yang tadi saya sebutkan, saudara, bahwa ini pemahaman yang dibangun ini di dalam Arminianisme itu memang basisnya adalah Alkitab, saudara. Jadi bukan satu ajaran yang bersumber di luar Alkitab, saudara. Ya, apalagi kalau sampai diidentifikasi sebagai Injil asing atau Injil palsu, saudara. Ya, karena memang sejak awal Arminianisme itu meletakkan anugerah di dalam proses keselamatan. Dia percaya bahwa keselamatan itu memang 100% anugerah di dalam Kristus, disediakan di dalam Kristus anugerah tersebut. Jadi ketika Yesus menebus semua manusia, yaitu anugerah umum. Ya, saudara, anugerah pendahuluan. Jadi memang anugerah itulah yang membuat manusia mempunyai kemampuan untuk percaya dan menerima Kristus, saudara. Nah, itu 100% anugerah, saudara. Semua manusia ketika bertemu dengan Injil, dia bertemu dengan anugerah, saudara.
sehingga dimerdekakan, dibebaskan. Lalu dia menentukan atau menggunakan kehendaknya untuk percaya atau menolak Kristus. Ya, saya pikir begitu dulu mengenai Arminianisme. Nanti pada YouTube berikutnya saya akan jelaskan, saya akan sampaikan beberapa catatan, saudara. Tentunya saya tidak memilih dari dua hal ini mana yang benar, mana yang salah, karena keduanya ini adalah dasarnya Alkitab. Ya, bahkan teks-teksnya itu berdampingan, saudara. Ketika bicara soal pilihan terbatas, kerusakan total, pasti Allah juga bicara soal solusinya di dalam Kristus, saudara. Ya, ini jelas ada di dalam Alkitab. Ya, nanti pada YouTube berikutnya baru saya akan sampaikan beberapa catatan mengenai Calvinisme dan Arminianisme, bagaimana bukan mendamaikan kedua posisi tersebut, tetapi memahami kedua posisi tersebut dan menghormati kedua posisi tersebut, yang keduanya itu berdasarkan ajaran Alkitab. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi saling mengklaim sebagai Injil yang benar lalu menolak salah satu sebagai ajaran yang melawan Injil, saudara. Saya juga sampaikan bahwa di luar dua Calvinisme dan Arminianisme ini ada banyak ajaran-ajaran lain yang berbeda juga, saudara. Ya, kayak Lutheran, ya, Mennonite, saudara. Cukup banyak, saudara. Yang Katolik juga, saudara. Ya, jadi di luar dari Calvinisme dan Arminianisme ini ada banyak posisi-posisi teologis lain yang memang jelas berdasarkan Alkitab juga, saudara. Oleh sebab itu begitu kaya, saudara. Ya, jadi memang hanya ada prinsip yang mutlak di dalam keselamatan yang harus dipegang oleh semua ajaran, bahwa keselamatan tersebut harus bersifat kristosentris, saudara. Harus berpusat kepada Kristus. Ya, ketika ada pengajaran keselamatan tidak berpusat kepada Kristus, saya harus katakan itu bukan Injil, saudara. Ya, karena memang keselamatan yang dibangun oleh Allah itu di dalam Kristus. Calvinisme juga kristosentris, saudara, karena meletakkan pilihan Allah memilih itu di dalam Kristus, saudara. Cuman memang cara memahaminya menjadi berbeda ketika ada teks-teks yang mendukung itu, saudara. Ya, demikian, Tuhan memberkati.